Sekarang 16 Februari 2022 dan ini adalah tugas terkait mata kuliah kelas data mining dengan topik aturan asosiasi yang setiap kontennya akan dibahas oleh tiap mahasiswa. Yang pertama terkait sejarah dan komponen akan dibahas oleh Arfi, algoritma a priori akan dibahas oleh Clarkson, algoritma FP growth oleh Hanif, Eclat oleh Matthew, perbedaan tiap algoritma oleh Leo, pengaruh parameter support dan confidence oleh Naila, kelebihan dan kelemahan aturan asosiasi oleh Nasya, penerapan di dunia nyata berbasis bidang oleh Syafa, kemudian evaluasi aturan asosiasi dengan Leaf dan Kulsinki oleh Rido. Sebelumnya, terkait aturan asosiasi sendiri, simpelnya kita bisa mengambil tiga kata kunci. Dia adalah pola hubungan antar item, dan dia adalah aturan dalam algoritma machine learning terkait jika A maka B, dan A irisan B sama dengan kosong. Jadi A tidak boleh sama dengan B, termasuk item-item di dalamnya. Sejarah aturan asosiasi. Aturan asosiasi pertama kali diperkenalkan oleh Agrawal, Imelinsky, dan Swamy pada tahun 1993 dalam jurnal mereka yang berjudul Mining Association Rules Between Sets of Items in Large Database. Mereka menggunakan studi kasus analisis keranjang belanja atau market basket analysis untuk menjelaskan teknik ini, yang bertujuan menemukan hubungan antar item yang sering dibeli bersama dalam basis data transaksi retail. Dalam penelitian tersebut, mereka mengembangkan algoritma a priori, yang kemudian menjadi dasar bagi banyak teknik aturan asosiasi modern. Aturan asosiasi adalah teknik dalam data mining yang digunakan untuk menemukan hubungan atau pola dalam dataset. Sejak saat itu, aturan asosiasi telah menjadi salah satu teknik yang paling banyak digunakan dalam data mining, terutama dalam analisis data transaksional, serta berkembang dan diterapkan dalam berbagai bidang seperti pemasaran, kesehatan, dan keamanan cyber. Kita masuk pada komponen-komponennya. Yang pertama itu item set. Item set adalah kumpulan item yang dianalisis dalam transaksi dan dapat berupa kombinasi dari satu atau lebih item yang sering muncul dalam suatu dataset. Item set menjadi dasar dalam analisis pola transaksi yang digunakan untuk mencari kombinasi item yang sering muncul bersama. Cara kerja item set: yang pertama, kumpulkan semua item dari dataset transaksi, kemudian identifikasi kombinasi item yang sering muncul atau frequent item set. X dan Y adalah item atau kumpulan item dalam transaksi. Contohnya, susu, roti, atau pasta, saus, keju. Yang kedua, support. Support mengukur seberapa sering suatu item set muncul dalam dataset. Support digunakan untuk menyaring kombinasi item yang sering muncul, menghilangkan pola yang tidak signifikan. Jika support terlalu rendah, pola dianggap kurang relevan. Cara kerja support: yang pertama, hitung jumlah transaksi yang mengandung item set tertentu. Bandingkan dengan total transaksi dalam dataset. Jika melebihi threshold min support, item set dianggap penting. Rumus support itu adalah support X sama dengan jumlah transaksi yang mengandung X dibagi total transaksi. X adalah item set yang dihitung. Min support adalah ambang batas minimum agar item set masuk dalam frequent item set. Support X mengukur seberapa sering item set X muncul dalam keseluruhan transaksi. Jumlah transaksi yang mengandung X adalah banyaknya transaksi yang memiliki item set X di dalamnya. Total transaksi adalah jumlah keseluruhan transaksi dalam dataset. Kemudian yang ketiga ada confidence. Confidence mengukur seberapa sering aturan benar saat item pertama muncul. Confidence digunakan untuk menunjukkan seberapa kuat hubungan antara dua item. Semakin tinggi confidence, semakin besar kemungkinan Y terjadi saat X terjadi. Cara kerja confidence: hitung jumlah transaksi yang mengandung X dan Y, hitung jumlah transaksi yang hanya mengandung X, bandingkan kedua nilai untuk mendapatkan confidence. Rumus confidence adalah confidence X menuju Y sama dengan support X gabung Y dibagi support X. Confidence X menuju Y adalah tingkat kepercayaan atau keyakinan dalam aturan asosiatif bahwa jika item set X muncul, maka Y juga muncul. X menuju Y sebagai aturan asosiasi. Support X gabung Y adalah dukungan dari kombinasi X dan Y, yaitu seberapa sering kedua item X dan Y muncul bersama dalam dataset. Kemudian support X adalah dukungan dari item set X, yaitu seberapa sering X muncul dalam dataset. Yang keempat, leap. Leap mengukur seberapa besar aturan asosiasi meningkatkan kemungkinan item Y muncul dibandingkan dengan kemunculannya secara acak. Jika leap
lebih besar dari 1, X meningkatkan kemungkinan Y terjadi. Jika lip sama dengan 1, X dan Y muncul secara independen. Jika lip lebih kecil dari 1, X mengurangi kemungkinan Y terjadi. Cara kerja lip, hitung confidence dari aturan asosiasi, bandingkan dengan support dari item Y. Jika lip tinggi, aturan memiliki hubungan yang kuat dan bernilai. Rumus lip X menuju Y sama dengan confidence X menuju Y dibagi support Y. Lip X menuju Y mengukur seberapa besar peningkatan kemungkinan Y terjadi jika X sudah terjadi, dibandingkan dengan jika X dan Y terjadi secara independen. Confidence X menuju Y adalah seberapa sering Y muncul dalam transaksi yang mengandung X atau kemungkinan Y muncul jika X terjadi. Dan support Y adalah seberapa sering Y muncul dalam dataset. Kemudian yang kelima adalah frequent item set. Frequent item set adalah kumpulan item yang muncul lebih sering dibandingkan dengan min support. Frequent item set menjadi dasar pembentukan aturan asosiasi dan mengurangi jumlah kombinasi item yang harus dianalisis. Cara kerja frequent item set, tentukan min support, hitung support untuk semua item set dalam dataset, pilih item set yang memiliki support lebih besar sama dengan min support. Jika min support sama dengan 20%, hanya item set dengan support lebih besar dari 20% yang masuk frequent item set. Min support adalah ambang batas item set dianggap sering muncul. Frequent item set adalah kombinasi item yang sering terjadi. Kemudian yang terakhir, rules generation. Rules generation adalah proses membentuk aturan asosiasi berdasarkan frequent item set. Menggunakan algoritma seperti a priori atau FVCRO, rules generation menghasilkan aturan yang valid dari frequent item set serta menentukan hubungan antara item untuk pengambilan keputusan. Cara kerja rules generation, yang pertama, gunakan frequent item set untuk menemukan aturan yang mungkin, hitung support, confidence, dan lip, filter aturan yang memiliki nilai lebih tinggi dari threshold. Frequent item set adalah dasar pembuatan aturan, threshold atau support, confident, dan lip untuk menyaring aturan yang kuat. Kemudian kita masuk pada alur dasar data mining aturan asosiasi. Yang pertama, pengumpulan data. Dataset transaksi dikumpulkan dari sumber tertentu, seperti data pembelian pelanggan di supermarket. Kedua, pembuatan item set. Semua item yang muncul dalam transaksi dikumpulkan sebagai item set awal. Yang ketiga, pencarian frequent item set menggunakan algoritma seperti a priori atau FVCRO untuk menemukan item set yang memiliki support lebih besar dari ambang batas yang ditentukan. Yang keempat, pembuatan aturan asosiasi menggunakan frequent item set untuk menghasilkan aturan dalam bentuk X menuju Y. Yang kelima, evaluasi aturan dengan confidence dan lip. Aturan yang terbentuk diuji menggunakan confidence dan lip untuk menentukan relevansi dan kekuatannya. Yang keenam dan yang terakhir, penerapan aturan yang memiliki confidence dan lip tinggi digunakan dalam aplikasi bisnis, seperti sistem rekomendasi atau analisis perilaku pelanggan. Data mining asosiasi memiliki beberapa algoritma. Yang pertama adalah algoritma a priori. Algoritma a priori dikembangkan oleh Agrawal dan Srikan pada tahun 1994. Algoritma ini adalah algoritma yang digunakan untuk menentukan aturan asosiasi dari suatu dataset. Algoritma ini bertujuan untuk menemukan frequent item set yang dijalankan pada sekumpulan data. Prinsip kerja dari algoritma ini adalah jika suatu item set sering muncul, maka subset dari item tersebut juga pasti sering muncul. Terdapat beberapa matriks dalam algoritma a priori. Yang pertama itu adalah support, mengukur seberapa sering item muncul dalam kumpulan data relatif terhadap jumlah transaksi. Yang kedua itu ada confidence, menilai kemungkinan barang Y dibeli saat barang X dibeli. Dan leaf mengevaluasi seberapa besar kemungkinan dua barang dibeli bersamaan dibandingkan dibeli secara terpisah. Lalu ada cara kerja dari algoritma a priori, yaitu mengidentifikasi frequent item set, membuat grup item yang memungkinkan, menghapus kelompok item jarang, dan menghasilkan aturan asosiasi. Adapun penerapan dari algoritma a priori adalah yang pertama adalah market basket analysis, yaitu menganalisis produk yang sering dibeli bersamaan untuk strategi penempatan produk. Rekomendasi produk, membuat sistem rekomendasi berdasarkan pola pembelian. Analisis web usage, itu menganalisis pola navigasi di web. Dan analisis medis, yaitu menemukan hubungan antara gejala dan penyakit. Algoritma a priori ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Di antaranya yaitu mudah dipahami dan diimplementasi, efisien untuk dataset yang tidak terlalu besar, dan dapat menemukan aturan asosiasi yang berguna dalam pengambilan keputusan.
Namun, algoritma a priori ini memiliki kekurangan yang dimana membutuhkan banyak komputasi dan memori untuk dataset besar, perlu menentukan nilai minimum support dan confidence yang tepat, serta tidak cocok untuk dataset dengan banyak item unik. Ya, ini merupakan contoh dari penerapan algoritma a priori, yang dimana pada tabel ini merupakan beberapa transaksi pada sebuah toko. Nah, untuk menentukan item-item yang perlu ditaruh berdekatan, maka diperlukannya hitungan-hitungan seperti yang pertama yaitu hitungan support untuk satu item, yaitu menghitung frekuensi kemunculan pada setiap item, seperti roti, itu frekuensi kemunculannya itu ada 3, mentega 2, dan susu adalah 3. Maka roti dengan frekuensi 3 dan transaksinya 4, maka 3 per 4 sama dengan 75%. Mentega juga seperti itu, mentega frekuensinya 2, maka untuk transaksinya 4 jadinya 50%. Dan susu juga frekuensi kemunculannya 3 dan transaksinya 4, maka 75%. Jika minimum supportnya ada 50%, maka semua item set tunggal itu adalah frequent. Yang kedua itu menggabungkan satu item set yang memenuhi support menjadi dua item set. Nah, seperti roti dan mentega, pada tabel itu memiliki frekuensi 2 kali kemunculan, maka menjadi 2 per transaksinya 4, maka 50%. Lalu ada roti dan susu memiliki 2 frekuensi kemunculan, maka 2 per 4 sama dengan 50%. Dan mentega susu memiliki 1 frekuensi kemunculan, maka 1 per 4 sama dengan 25%. Untuk item set yang memenuhi minimal 50% itu hanyalah roti mentega dan roti susu. Sementara mentega susu itu adalah tidak memenuhi minimum support, berarti tidak frequent. Selanjutnya yaitu kita membuat aturan asosiasi dari item set yang telah memenuhi minimum support tersebut, dibuatkan aturan asosiasi. Maka dapatlah aturan asosiasi tersebut roti mentega, mentega roti, roti susu, dan susu roti. Selanjutnya kita melakukan perhitungan pada aturan asosiasi tersebut. Yang pertama itu jika kita membeli roti, maka akan juga membeli mentega. Jadi supportnya adalah roti mentega dengan frekuensi kemunculannya 2, lalu support jadi kemunculan rotinya 3, maka confidence-nya adalah 2 per 3 sama dengan 66,67%. Berarti jika pembeli membeli roti, maka 66,67% akan membeli mentega. Selanjutnya itu adalah mentega. Jika membeli mentega, maka membeli roti. Support dari mentega roti adalah 2, dan support dari mentega adalah 2, maka confidence dari mentega roti adalah 2 per 2 sama dengan 100%. Jika pembeli membeli mentega, maka 100% akan membeli roti. Selanjutnya adalah roti susu, itu support roti susunya 2, support rotinya 3, maka confidence-nya adalah 2 per 3, atau sama dengan 66,67%. Jadi jika pembeli beli roti, maka 66,67%-nya akan membeli susu. Selanjutnya yaitu membeli susu akan membeli roti. Supportnya itu susu roti sama dengan 2, support susunya sama dengan 3, confidence-nya berarti 2 per 3 sama dengan 66,67%. Maka jika pembeli membeli susu, maka 66,67%-nya akan membeli roti. Nah, dengan aturan asosiasi tersebut, maka dapat diketahui bahwa jika membeli mentega, maka akan membeli roti. Merupakan aturan yang paling kuat atau confidence-nya 100%. Jadi aturan lain yang memiliki confidence 66,67%, maka menunjukkan hubungan yang moderat antara produk-produk tersebut. Jadi aturan ini dapat digunakan untuk strategi pemasaran, seperti menempatkan roti dan mentega atau roti dan susu itu secara berdekatan. Nah, jadi dengan tersebut, maka kesimpulan dari algoritma a priori ini adalah algoritma a priori sangat berguna untuk menentukan pola dalam data transaksi, terutama untuk bisnis retail ataupun e-commerce. Meskipun punya beberapa keterbatasan seperti kinerja yang menurun pada dataset besar, algoritma ini tetap menjadi pilihan populer karena kemudahannya. Untuk dataset yang lebih besar atau kompleks, ada algoritma lain seperti FPGROW yang lebih efisien. Namun, bagi pengguna dengan dataset kecil hingga sedang, a priori adalah pilihan yang solid dan mudah diimplementasikan. Algoritma ini seperti detektif yang membantu menemukan hubungan tersembunyi dalam data, yang bisa jadi kunci untuk meningkatkan penjualan atau keputusan pelanggan. Algoritma selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saya, yaitu Hanif Alkam, terkait algoritma FVGO. Nah,
Dalam dunia data mining, menemukan pola tersembunyi dalam dataset besar itu merupakan sebuah kunci. Jadi, algoritma FP-Gold itu adalah salah satu teknik yang paling efisien untuk menemukan frekuensi item set tanpa perlu menghasilkan kandidat item set secara berulang, seperti pada algoritma a priori atau algoritma sebelumnya. Baiklah, mari kita eksplorasi bagaimana sih algoritma ini bekerja dan mengapa dia menjadi begitu penting dalam analisis data. Nah, yang harus kita ketahui adalah algoritma APGOT ini merupakan salah satu metode dalam data mining yang digunakan untuk menemukan pola yang sering muncul dalam kumpulan data transaksi. Nah, jadi dia tuh menemukan pola-pola yang sering muncul dari data transaksi maupun dari suatu aplikasi. Nah, gitu. Atau definisinya itu proses menemukan pola, asosiasi, atau korelasi di antara item set dalam database transaksi. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya untuk mengidentifikasi item set yang sering muncul bersamaan. Hal ini untuk berguna banget dalam berbagai aplikasi, mulai dari analisis keranjang belanja hingga deteksi instruksi jaringan. Nah, mengapa sih pilih FVGOT? Karena FVGOT ini mengatasi kelemahan dari algoritma a priori atau algoritma sebelumnya dengan menghindari generasi kandidat item set. Alih-alih yang menggunakan struktur data FP3 atau pohon yang ringkas untuk merepresentasikan dataset dan menambang frekuensi item set secara langsung. Hal ini membuatnya jauh lebih efisien, terutama untuk dataset besar atau data-data yang banyak atau big data. Nah, konsep dasar FP-Group, FP3 dan asosiasi. Nah, FP3 itu dan asosiasi itu apa sih? Nah, FP3 adalah struktur data yang digunakan oleh algoritma FP-Group untuk menyimpan informasi tentang frekuensi item secara ringkas dan efisien. Nah, sedangkan asosiasi adalah hubungan antara item-item dalam dataset. Dalam konteks ini, kita mencari asosiasi yang kuat, yaitu item-item yang sering muncul bersamaan. Asosiasi ini dapat diukur dengan metrik seperti support, confidence, dan leaf. Nah, FP3 memungkinkan representasi data yang efisien, sementara asosiasi itu membantu kita memahami hubungan antar item. Nah, kedua konsep ini adalah kunci dari algoritma FP-Group itu sendiri. Oke, selanjutnya, struktur data FP3, representasi efisien dataset. Nah, FP3 tadi udah kita jelaskan sebelumnya, bakal saya jelaskan lebih lanjut lagi, ialah struktur data pohon, yang namanya juga FP3 ya, pasti berbicara tentang pohon, yang digunakan untuk menyimpan informasi tentang frekuensi item set dalam dataset. Nah, pohon ini dibangun sedemikian rupa sehingga item set ini nih, yang paling sering muncul berada dekat dengan akar, memungkinkan penambangan data yang lebih cepat. Nah, apa sih keuntungannya? Keuntungannya itu pertama, kompresi data yang efisien, lalu kemampuan untuk menyimpan informasi lengkap tentang frekuensi item set, dan kemudahan dalam penambangan pola. Nah, struktur ini untuk menghindari generasi kandidat dan menambang frekuensi item set secara langsung dari pohon. Lalu struktur simpul dalam FP3. Nah, setiap simpul dalam FP3 ini mewakili sebuah item dalam dataset. Nah, simpul-simpul ini dihubungkan oleh tautan yang menunjukkan urutan kemunculan item sets. Setiap simpul juga memiliki informasi tentang frekuensi kemunculan item tersebut dalam database. Nah, bagaimana sih tahapannya? Tahapan dari algoritma FP-Gold itu sendiri. Nah, untuk langkah pertama yaitu kita harus membangun header table. Nah, di dalam membangun header table ada 3 tahapan yang harus kita lalui. Tahapan pertama, pemindaian pertama dataset. Nah, langkah pertama dalam membangun header table adalah memindai dataset untuk menghitung frekuensi setiap item. Nah, item-item ini kemudian diurutkan berdasarkan frekuensi mereka, dari yang paling sering muncul hingga yang paling jarang muncul. Lalu, tahapan kedua itu membuat tabel header, di mana tabel header ini berisi daftar item yang memenuhi ambang batas dukungan minimum. Setiap item dalam tabel header memiliki tautan ke simpul pertama yang sesuai dalam FP3. Lalu yang ketiga, keuntungan tabel header. Tabel header membuat akses cepat ke simpul-simpul dalam FS3 yang mewakili item-item tertentu. Hal ini untuk mempercepat proses penambangan frekuensi item set, karena algoritma dapat dengan cepat menemukan item-item yang relevan. Lalu untuk langkah selanjutnya ialah membangun FP3 atau pohon FP. Dalam membangun ada 3 tahapan, ada 3 proses. Proses pertama, pemindaian, kedua, dataset. Nah, setelah header table dibangun, dataset dipindai sekali lagi. Setiap transaksi dalam dataset diproses untuk membangun cabang-cabang dalam FP3. Karena berbicara tentang pohon, pasti kita berbicara tentang cabang. Nah, item-item dalam setiap transaksi diurutkan berdasarkan urutan dalam header table. Nah, terus proses yang kedua, membangun cabang FP3. Nah, setiap transaksi diwakili sebagai cabang dalam FP3. Item-item dalam transaksi ditambahkan sebagai simpul-simpul dalam cabang dengan frekuensi yang diperbaharui sesuai dengan kemunculan item dalam transaksi. Nah, terus proses yang ketiga ialah menggabungkan cabang yang sama. Nah, jika dua transaksi memiliki item-item awal yang sama, cabang-cabang mereka akan digabungkan dalam FP3. Frekuensi simpul-simpul yang digabungkan akan diperbaharui sesuai dengan jumlah kemunculan item dalam transaksi-transaksi tersebut. Nah, lalu gimana sih proses mining frequent item sets tadi? Karena kita udah jelaskan frequent item sets. Nah, gimana sih prosesnya? Nah, untuk proses pertama, itu mulai dari table header. Table header yang udah tadi kita jelaskan. Nah, algoritma FP Group ini dimulai dengan menambang frequent item set dari header table. Nah, setiap item dalam table header dianggap sebagai frequent item set tunggal atau satu. Lalu yang kedua, membangun conditional pattern base. Nah, untuk setiap frequent item set, algoritma membangun conditional pattern base yang berisi semua jalur dalam FP3 yang mengandung item set tersebut. Nah, setiap jalur dalam conditional pattern base
lakukan sebagai transaksi. Lalu proses yang ketiga, membangun conditional FPT. Dari conditional pattern base, algoritma membangun conditional FP3 yang merupakan FP3 yang hanya berisi item-item yang muncul, yang sering muncul, yang jarang muncul dalam conditional pattern base. Lalu yang terakhir, menambah frekuensi item secara rekursif. Proses membangun conditional pattern base dan conditional FP3 diulangi secara rekursif sampai conditional FP3 menjadi kosong atau hanya berisi satu jalur aja. Frekuensi item set kemudian diekstrak dari conditional FP3. Nah, ada pun contoh penerapan FIGO dalam studi kasus. Misalnya rekomendasi film dan serial Netflix yang sering teman-teman tonton nih. Latar belakangnya, Netflix itu menggunakan FIGO, teman-teman, untuk menganalisis pola tontonan pengguna dan memberikan rekomendasi personalisasi konten. Jadi ketika kita buka Netflix atau aplikasi Netflix, kadang kita membuka serial yang kita sukai, misalnya anime One Piece gitu kan. Nah, nanti ketika teman-teman sering nonton One Piece per episode, lalu nonton anime lainnya, entah itu Captain Tsubasa dan lain sebagainya, maka dia akan menganalisis pola tontonan teman-teman, lalu memberikan rekomendasi. Misalnya One Piece, oh kalau dia sering buka One Piece, pasti dia bakal nonton Naruto, makanya dikasih rekomendasi film Naruto gitu kan. Lalu implementasinya, Epic Gold ini diterapkan untuk mencari pola film atau series yang sering ditonton bersama. Nah, algoritma ini membantu Netflix menampilkan rekomendasi yang lebih akurat berdasarkan kebiasaan tontonan teman-teman. Jadi setiap teman-teman membuka satu tontonan, dia akan membaca kebiasaan teman-teman. Oh, ternyata si A ini suka nonton anime, maka dia bakal menampilkan rekomendasi terkait anime lainnya. Tuh. Nah, hasilnya peningkatan retensi pelanggan hingga 80% dengan rekomendasi yang relevan. Optimasi katalog konten dengan memprioritaskan film yang memiliki hubungan erat dengan kebiasaan teman-teman. Gitu. Lalu, studi kasus dan perhitungan algoritma efek growth. Nah, di algoritma efek growth ini banyak banget macamnya. Salah satunya itu market basket analisis di supermarket. Salah satunya itu market basket analisis. Nah, jadi saya coba pakai salah satu algoritma ini, yaitu market basket analisis, misalnya di supermarket. Misalnya sebuah supermarket itu ingin mengetahui pola pembelian pelanggan agar meningkatkan penjualannya dan strategi pemasarannya. Misalnya dalam satu hari pelanggan itu membeli produk transaksi pertama si A beli susu, roti, mentega, telur dan lain sebagainya lah sampai transaksi kelima gitu. Nah, supermarket ingin mengetahui produk apa aja sih yang sering dibeli bersamaan sehingga dapat menerapkan strategi misalnya banding produk, optimalisasi tata toko dan penawaran promosi. Jadi biasanya kalau orang ingin menawarkan banding produk, dia akan melihat dari transaksi-transaksi sebelumnya atau transaksi-transaksi yang udah ada. Nah, langkah pertama dia harus hitung support untuk setiap item. Yaitu langkah pertama dari FP Good adalah menghitung jumlah kemunculan setiap produk dalam semua transaksi dari data yang udah ada. Misalnya roti muncul 4 transaksi. Nah, lalu misalnya susu muncul 3 transaksi dalam satu harinya, dan lain sebagainya. Nah, karena supermarket hanya ingin mempertimbangkan produk dengan minimum support 50%, maka seri yang memiliki support 20% dihapus dari dataset. Jadi yang di atas di atas 50% yang diambil, kalau di bawah dihapus dari dataset. Lalu langkah kedua, mengurutkan item berdasarkan support. Agar lebih mudah membangun FT, produk diurutkan berdasarkan support tertinggi hingga terendah. Misalnya roti. Roti ini transaksinya sebanyak 4. Lalu kita bagi 5 untuk menghitung supportnya. Dapatlah 80%. Lalu hingga seterusnya. Hingga dari tertinggi ke terendah. Langkah ketiga, kita harus membangun FS3. FS3 ini dibentuk berdasarkan urutan item dan transaksi yang sudah diurutkan. Misalnya roti, susu, mentega, lalu telur. Transaksi kedua, roti. Setelah pembelian roti, maka pembelian mentega, lalu keju, dan sebagainya. Hingga membentuk cabang yang memiliki item sofa akan berbagi jalur yang sama, sehingga strukturnya menjadi lebih efisien. Lalu langkah keempat, membentuk conditional pattern base dan conditional FS3. Untuk mencari aturan asosiasi yang kuat, FW Gold akan membentuk conditional pattern base bagi setiap item. Nah, sebagai contoh, jika ingin menemukan conditional pattern base untuk keju, kita melihat transaksi yang mengandung keju. Misalnya roti, dia beli mentega lalu keju, susu, telur lalu keju, roti, telur lalu keju. Nah, dari pola ini terbentuklah conditional FT3 untuk keju yang menunjukkan bahwa keju sering dibeli bersamaan dengan roti dan telur gitu. Lalu langkah selanjutnya, hitung confidence untuk aturan asosiasi. Nah, setelah menemukan kombinasi item yang sering muncul, langkah selanjutnya menghitung confidence dari asosiasi. Dan ini adalah rumusnya, dapat dilihat dan perhitungannya. Lalu langkah terakhir, kita lakukan hasil dan strategi. Kita lakukan breakdown, lalu kita lakukan strategi pemasaran berdasarkan data-data yang udah kita lakukan atau yang udah algoritma ini kerjakan gitu. Misalnya kita tawarkan pakai diskon untuk kombinasi produk dengan confidence tinggi. Misalnya seseorang dari hasil analisis bahwa yang beli roti pasti bakal beli keju. Makanya kita lakukan banding produk. Misalnya beli roti dan keju. Secara bersamaan kita kasih diskon 10%. Makanya dari hal ini, dari data ini, maka dapat dilakukan sebuah strategi pemasaran. Itu kurang lebih begitu guys. Nah, dari perhitungan ini dapat disimpulkan bahwa Evigo ini berhasil mengidentifikasi pola pembelian pelanggan dengan cepat dan efisien. Supermarket dapat menggunakan hasil ini untuk meningkatkan strategi pemasaran mereka. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan algoritma FP Gold ini, nah untuk kelebihan pertama dia efisien untuk dataset besar.
Berbeda halnya dengan algoritma a priori yang hanya bisa dataset kecil aja, nggak sebesar algoritma AlphaGo, di mana dia hanya perlu 2 kali pemindahan database, tidak seperti a priori harus memiliki banyak iterasi atau pengulangan. Nah, ini cocok untuk e-commerce. Lalu kedua, tidak menghasilkan kandidat item secara eksplisit. Berbeda dengan a priori yang harus membagikan kandidat aturan, AlphaGo langsung menemukan frekuensi item set dari FP3. Hal ini mengurangi jumlah kombinasi yang harus diuji. Lalu kekurangannya, membutuhkan memori yang besar untuk FP3. Pasti jelas karena dia untuk database atau dataset yang besar, pasti dia membutuhkan penggunaan RAM yang besar sehingga akan meningkatkan drastis. Nah, tidak cocok untuk dataset yang jumlah itemnya sangat beragam karena pohonnya bisa menjadi sangat kompleks. Lalu kompleksitas implementasi lebih tinggi dibandingkan a priori. FPGA lebih sulit diimplementasikan dibandingkan a priori karena membutuhkan pembuatan FS3 dan transversal rekursif. Lalu kinerja menurun jika database datasetnya sangat padat. FPGA kurang optimal jika datasetnya itu terus berubah dan diperbaharui secara berkala atau mungkin lebih ke pembelian secara berbeda gitu ya. Misalnya dalam satu hari itu polanya berbeda-beda dan itu sangat tidak bagus jika kita pakai algoritma FPGA. Nah, kesimpulannya, algoritma FPGA ini teknik yang sangat efisien untuk menambang frekuensi item dalam database dataset besar. Dengan menghindari generasi kandidat dan menggunakan struktur data FP3 yang ringkas, FPGA dapat memberikan kinerja yang lebih baik daripada algoritma a priori. Tentu algoritma ada algoritma ECLAT. Algoritma ECLAT atau yang bisa kita panggil equivalence class clustering and bottom out lattice transversal adalah sebuah algoritma dalam data mining yang digunakan untuk menemukan frequent item set. Apa saja item set itu? Item set adalah kombinasi item yang sering muncul bersama dengan cara yang berbeda dari pendekatan horizontal atau seperti pada algoritma a priori. Nah, dari sejarahnya sendiri, algoritma ECLAT ini diperkenalkan oleh Muhammad Javid Jaki pada tahun 1997 sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi dari algoritma sebelumnya, itu algoritma a priori. Pada saat itu, a priori dianggap kurang optimal karena perlu melakukan multiple scan pada dataset dan menghasilkan kandidat item set yang banyak. ECLAT mengatasi masalah ini dengan mengadopsi struktur vertikal dan strategi depth first search atau DVS yang mengurangi kebutuhan pemindahan berulang dan memori. Untuk metrik dan tahapannya, metrik yang digunakan itu support mengukur seberapa sering suatu item set muncul di dalam keseluruhan dataset. Kemudian ada confidence, menilai keandalan aturan asosiasi yang dihasilkan, yaitu probabilitas item B muncul jika item A sudah muncul. Bagian selanjutnya ada leaf, mengukur kekuatan asosiasi antara item dengan membandingkan support aturan dengan ekspektasi jika item tersebut independen. Untuk tahapan utamanya ada pre-processing atau data diubah ke format vertikal. Setiap item dikaitkan dengan daftar transaksi atau TID list yang memuat item tersebut. Kemudian ada recursive intersection. Kandidat item set dibentuk dengan cara menginterseksikan daftar transaksi dari 2 item atau lebih. Proses ini menghasilkan kandidat baru yang kemudian diperiksa frekuensinya. Kemudian ada pruning. Kandidat item set yang tidak memenuhi nilai minimum support yang telah ditentukan akan dihapus sehingga hanya tersisa item set yang relevan. Kemudian ada frequent item set generation. Melalui proses rekursif, semua kombinasi item yang memenuhi kriteria support minimum dihasilkan. Kemudian ada rule generation. Dari frequent item set yang diperoleh aturan asosiasi dibentuk dengan menghitung nilai confidence dan leaf untuk menentukan relevansi dan kekuatan asosiasi. Kemudian ada beberapa studi kasus. Nah, untuk kasusnya itu sendiri analisis keranjang belanja. Sebuah supermarket ingin mengetahui kombinasi produk yang sering dia beli bersama. Kemudian ada datasetnya ada 3, T1, T2, T3. T1 itu sendiri berisi susu, roti, telur. Kemudian T2 berisi roti, sabun. Kemudian T3 berisi susu, roti, dan sabun. Kemudian langkah ECLAT. Pertama kita menggunakan format vertikal yaitu susu, roti, telur, sabun. Kita buat jadi T1, T3, T1, T2, T3, T1, T2, T3. Kemudian hitung support untuk item set 2 item, ada susu, roti, interseksi T1, T3 menjadi support sama dengan 2/3. Kemudian ada roti, sabun, interseksi T2 T3, kemudian support sama dengan 2/3. Lanjutkan ke item set 3 item jika memungkinkan. Hasilnya adalah item set roti, sabun, dan susu. Roti sering muncul sehingga supermarket dapat menempatkan produk tersebut berdekatan. Untuk kelebihan dan kekurangannya ada banyak sekali. Jadi untuk kelebihannya dulu ada pada efisiensi pada dataset yang padat, normal vertikal mengurangi kebutuhan pemindahan data yang berulang. Kemudian ada depth first search yang tadi sudah saya jelaskan, menghemat memori karena tidak menyimpan semua kandidat item set sekaligus. Kemudian ada cocok untuk item set panjang. Jadi intinya kelebihan dari algoritma ECLAT ini cocok untuk item set yang panjang. Kemudian kekurangannya konsumsi memori terlalu tinggi. Kemudian
inefisiensi pada data set sparse, kemudian ada kompleksitas waktu. Jadi untuk kesimpulannya sendiri, algoritma ECLAT merupakan metode yang efektif untuk penemuan pola asosiasi melalui pendekatan representasi data vertikal. Dengan keunggulan dalam hal kecepatan dan efisiensi untuk dataset tertentu, ECLAT banyak diaplikasikan dalam berbagai bidang seperti retail, web usage, dan biomedik. Namun penggunaan memori yang tinggi dan terbatas skalabilitas pada dataset yang sangat besar merupakan tantangan perlu diatasi dalam implementasinya. Sekarang mari kita lihat beberapa pendekatan yang menggambarkan perbedaan dari tiap algoritma yang menggunakan aturan asosiasi. Secara umum, kita bisa melihatnya terbagi atas pendekatan umum dan khusus, seperti contohnya algoritma a priori yang pendekatannya adalah pendekatan umum, dan algoritma ECLAT yang pendekatannya dari spesifik ke umum. Sedangkan jika kita melihat dari pendekatan breadth first, pendekatan secara menyeluruh, atau deep first, pendekatan secara mendalam, kita bisa melihat proses dari tiap scanning algoritma, apakah dia mencarinya secara menyeluruh atau dia mencoba untuk mencoba satu cabang pohon terlebih dahulu sampai mencapai akar baru pindah ke cabang selanjutnya, itu disebut deep first. Ada 7 algoritma yang menggunakan aturan asosiasi. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu a priori, FP-Growth, dan ECLAT sudah dibahas pada contoh kasus dan pembahasannya. Selain itu, ada 4 algoritma lain yang bisa kita kelompokkan berdasarkan penggunaannya dan rentang waktunya. Ada algoritma Rapid Association Rule Mining yang bisa dibilang lebih spesifik daripada a priori. Dia efisien dibanding a priori karena tidak eksplisit mengembangkan kandidat item set. Muncul pada tahun 2001 oleh Yeli Shizang. Dan kemudian ada algoritma Opus yang juga spesifik terhadap proses pruning untuk unordered search, pencarian yang tidak diurutkan. Biasanya digunakan untuk mencari pola dalam penelitian biologi ataupun genom. Ini cukup tua, dia 1995, sama dengan algoritma lainnya yang juga sama tuanya, yaitu algoritma AIST dan SCTM. Ini algoritma yang sudah bisa dikatakan ketinggalan zaman. Ada AIST adalah algoritma yang ada sebelum a priori. Dia tidak menggunakan pruning secara eksplisit, sehingga menghasilkan banyak kandidat yang tidak efisien. Kemudian set oriented mining algorithm, dia pendekatannya berbasis transaksi, tetapi masih kurang efisien dibanding a priori. Jika kita mencoba membuat matriksnya dan membandingkannya berdasarkan kriteria yang spesifik, kita bisa melihat bahwa seperti tadi, pendekatannya secara umum ada breadth first dan ada deep first, seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Itu dari a priori dan ECLAT, perbedaan keduanya. Kemudian FP-Growth, dia menggunakan secara spesifik, dia menggunakan FP3. Dia memisahkan tiap item set menjadi, dia membaginya lalu mengkalkulasikannya satu persatu. RARM, dia melakukan optimalisasi secara langsung. Opus melakukan pruning berbasis pencarian heuristik, dan algoritma AIST dia pendekatannya secara item set secara eksplisit. Kemudian SCTM berbasis transaksi. Dari cara kerja juga ada yang membagikan kandidat secara item set, membangun FP3. Ada juga TID list intersection dari ECLAT, seperti ini TID-nya, dia menggunakan ID. Kemudian RARM menentukan asosiasi secara langsung, dan seterusnya. Dari kecepatan, kalau misalnya perbandingannya adalah dengan dataset besar, a priori bisa dikatakan lambat karena prosesnya detail, men-scan setiap item satu persatu dan membandingkannya terhadap item set lain. Kalau FP-Growth dia cukup cepat pada dataset besar karena dia sudah terstruktur menggunakan struktur tree, intinya begitu. Kemudian ECLAT cepat untuk dataset kecil dan menengah. Kemudian sisanya yang AIST dan SCTM yang agak lambat karena dia algoritma cukup tua. RARM dan Opus masih bisa dikatakan cepat dari a priori, dan penggunaannya sedikit terfokus kepada dataset tertentu. Terkait efisiensi memori, a priori tentu saja boros karena dia memiliki banyak kandidat, tapi dia kuat dalam hal item, dia cukup dalam memiliki item set karena dia breadth first. Jadi dia membandingkan tiap-tiap cabang. Sisanya ada yang hemat, sedang, dan sangat hemat. Kemudian perbandingan matriks lainnya terkait aturan asosiasi, semuanya cukup dekat dengan aturan asosiasi, namun ECLAT sepertinya tidak secara langsung terkait dengan aturan asosiasi karena dia memiliki algoritma khusus, walaupun pada akhirnya dia juga terhubung ke aturan asosiasi. Terkait scanning database, bisa kita lihat a priori melakukannya berulang kali, jadi dia agak dalam, agak banyak yang dia prosesnya, jadi itulah kenapa dia sangat lambat. ECLAT dia sekali per iterasi, lalu beberapa yang berulang kali. Lalu Opus dia cukup fleksibel karena setiap melakukan pruning, pemindaiannya berkurang, jadi tergantung prosesnya bisa jadi lebih cepat gitu. Nah, terkait keunggulan, ada yang mudah dipahami dan ada yang beberapa poin-poin keunggulan. Ada yang mudah dipahami, ada yang karena efisiensi, ada yang lebih cepat, dan ada juga yang cukup optimal dalam proses pruningnya. Kelemahan,
lambat, ada yang sulit diimplementasikan, ada yang tidak optimal untuk dataset besar, ada yang juga kurang efisien dibanding algoritma lainnya. Nah, pertanyaan selanjutnya kapan digunakan? A priori bisa digunakan untuk dataset kecil dan menengah, Big-Load untuk dataset besar, Iklat untuk dataset kecil dan menengah, RRM untuk big data dan aturan optimalisasi aturan, kemudian Opus untuk dataset besar dengan pencarian optimal. Jadi kedua algoritma ini, RRM dan Opus ini memang dioptimalisasikan untuk dataset besar yang terfokus pada algoritma machine learning. AIS dan STM cukup jadul, jadi ya sudah kurang tinggal zaman. Nah, jika kita mencoba untuk melakukan komparasi terhadap satu contoh kasus sederhana, pendekatan apa yang akan dilakukan oleh tiap algoritma? Mereka bekerja terhadap kita diberi dataset ID transaksi dan nama item ini seperti contoh-contoh sebelumnya. Untuk algoritma a priori dia akan mengenerate banyak kandidat, misalnya susu roti, dan melakukan pemindahan berulang kali untuk mencari pola. Jadi mengambil setiap pola yang ada di setiap item set, lalu mengurutannya, lalu membandingkannya ke masing-masing. FP-Growth membangun FP3 dari transaksi dan langsung menemukan frequent item set tanpa eksplorasi kandidat secara eksplisit. Jadi dia tidak melakukannya perbandingan berulang, karena jika setelah polanya ditemukan maka tidak perlu melakukan perbandingan lebih lanjut, karena dia menggunakan struktur pohon seperti ini. Eclat dia menggunakan intersection TID list untuk menemukan frequent item set dengan DFS atau ya RRM dia langsung menemukan aturan asosiasi tanpa eksplorasi kandidat item set seperti a priori. Opus dia menggunakan heuristic pruning, jadi kata kuncinya heuristic pruning, untuk mempercepat pencarian aturan terbaik tanpa eksplorasi kandidat yang berlebihan. Kemudian algoritma AIS dan STM mereka cukup mirip, mereka menghasilkan aturan asosiasi secara eksplisit, tapi kurang optimal dibanding a priori dan FP-Growth. Jadi cukup mirip, cuma kurang optimal dibanding algoritma modern seperti a priori atau enggak FP-Growth. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari perbedaan tiap algoritma, a priori adalah algoritma yang cocok untuk dataset kecil hingga menengah dan cukup detail perbandingannya. Dia tentu saja algoritma aturan asosiasi yang paling populer. Kemudian FP-Growth lebih efisien untuk dataset besar karena dia cukup terstruktur dengan struktur tree-nya, pohonnya. Kemudian Eclat dia berguna untuk eksplorasi aturan dengan metode DFS, deep first, jadi mendalam terlebih dahulu, kemudian pindah ke cabang lainnya. AIS dan STM dia merupakan algoritma awal yang sudah kurang digunakan seperti tadi. Kemudian RRM dan Opus menawarkan pendekatan optimal untuk kebutuhan tertentu. Jadi dia difokuskan untuk skema database yang besar seperti deep learning atau machine learning dengan model data tertentu. Dalam analisis data transaksi, serta bagaimana kedua parameter ini berpengaruh dalam pengambilan keputusan bisnis. Dua parameter utama yang digunakan dalam teknik association rules adalah support dan confidence yang berfungsi untuk menemukan hubungan antar produk. Support atau dukungan yaitu mengukur seberapa sering kombinasi item X dan Y muncul dalam dataset transaksi. Rumus support yaitu jumlah transaksi yang mengandung X dan Y dibagi total transaksi. Confidence atau kepercayaan yaitu mengukur seberapa sering aturan X, Y benar, yaitu seberapa besar kemungkinan seseorang yang membeli X juga membeli Y. Rumus confidence adalah jumlah transaksi yang mengandung X dan Y dibagi jumlah transaksi yang mengandung X. Pengaruh parameter support dan confidence. Support mengukur seberapa sering suatu kombinasi item muncul dalam dataset transaksi. Jika suatu aturan memiliki nilai support yang tinggi, berarti pola tersebut sering terjadi dalam data dan layak untuk dianalisis lebih lanjut. Sebaliknya, jika support rendah, maka aturan tersebut jarang terjadi sehingga kurang relevan dalam strategi bisnis. Sementara itu, confidence mengukur tingkat keakuratan suatu aturan asosiasi. Confidence menunjukkan seberapa besar kemungkinan seorang pelanggan yang membeli produk X juga akan membeli produk Y. Semakin tinggi nilai confidence, semakin kuat hubungan antara kedua item tersebut. Namun, jika confidence rendah, maka peluang keterkaitan antar produk juga kecil, sehingga aturan tersebut kurang dapat dipercaya. Kedua parameter ini tidak dapat digunakan secara terpisah. Jika support tinggi tetapi confidence rendah, artinya produk tersebut sering dibeli tetapi tidak selalu berhubungan dengan produk lain. Sebaliknya, jika confidence tinggi tetapi support rendah, maka aturan tersebut kuat namun jarang terjadi, sehingga kurang bermanfaat dalam strategi pemasaran. Oleh karena itu, support dan confidence harus digunakan bersamaan agar aturan yang ditemukan benar-benar relevan dan dapat diimplementasikan dalam keputusan bisnis. Parameter support dan confidence memengaruhi hasil analisis. Keduanya menentukan aturan asosiasi mana yang dianggap penting dan relevan dalam data transaksi. Pemilihan nilai minimum support dan confidence yang tepat sangat penting agar algoritma association rules dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat dalam meningkatkan efisiensi dan profitabilitas bisnis. Support dan confidence juga sangat penting untuk menyaring aturan yang benar-benar berguna dan dapat digunakan dalam analisis data serta menentukan strategi bisnis. Aturan dengan support tinggi maupun aturan dengan confidence tinggi bisa digunakan untuk menentukan keputusan dalam membuat strategi pemasaran.
Tanpa support, aturan yang jarang terjadi tetap diproses, membebani komputasi dan menghasilkan pola yang kurang berarti. Sementara tanpa confidence, aturan yang dihasilkan bisa tidak dapat dipercaya karena tidak ada ukuran seberapa kuat hubungan antara item tersebut. Akibatnya, keputusan bisnis akan menjadi tidak akurat dan strategi pemasaran kurang efektif. Sebagai contoh, sebuah supermarket ingin menganalisis kebiasaan belanja pelanggan untuk menentukan produk mana yang sering dibeli bersama. Mereka ingin menggunakan association rules tetapi tidak menggunakan support dan confidence. Jika mereka tidak menggunakan support, maka semua aturan asosiasi akan diproses, termasuk aturan yang sangat jarang terjadi. Misalnya, dari 10.000 transaksi, hanya ada 2 transaksi di mana pelanggan membeli pisang dan obeng secara bersamaan. Tanpa support, aturan ini tetap diproses. Menjadi, jika beli pisang, maka beli obeng. Hal ini akan membebani sistem dan menghasilkan pola yang tidak berguna. Kemudian, tanpa confidence, aturan yang terbentuk tidak dapat dipercaya. Misalnya, dari 10.000 transaksi ditemukan bahwa 500 transaksi berisi kopi dan paku. Lalu, aturan yang terbentuk menjadi, jika beli kopi, maka beli paku. Tetapi tanpa confidence, kita tidak tahu seberapa sering pelanggan yang membeli kopi benar-benar membeli paku, sehingga hubungan antar produk menjadi kurang jelas dan dapat menyebabkan kesalahan dalam strategi pemasaran. Maka dari itu, penggunaan support dan confidence sangat berpengaruh agar aturan yang ditemukan benar-benar berguna dan bermanfaat. Karena dengan kombinasi yang tepat, bisnis dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan meningkatkan profitabilitas bisnis. Kelebihan dan kelemahan penggunaan aturan asosiasi dalam data mining. Yang pertama, pada kelebihan ini terdapat 5 kelebihan utama, yaitu kemampuan dalam mengungkapkan hubungan yang tersembunyi. Maksudnya, dalam association rules aturan ini bisa mengidentifikasi hubungan antar data atau pola yang mungkin tidak terlihat secara langsung dalam sebuah dataset. Hal ini bisa membantu untuk mendapatkan atau mengungkapkan wawasan dan pengetahuan baru yang bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Misalnya, dalam sebuah supermarket, mereka menemukan bahwa pelanggan yang membeli susu juga seringkali membeli popok. Nah, informasi ini bisa digunakan oleh pihak supermarket untuk membuat strategi pemasaran. Misalnya, seperti memberikan diskon bundle atau diskon paket untuk kedua produk tersebut, ataupun dengan meletakkan kedua produk tersebut pada rak yang berdekatan. Yang kedua, interpretasi yang mudah. Ini merupakan bentuk yang sederhana dan mudah diinterpretasikan. Seperti dalam bentuk jika, maka. Jika membeli A, maka kemungkinan membeli B. Nah, contoh kasusnya yaitu dalam sebuah e-commerce. Misalnya mereka menggunakan aturan seperti pelanggan yang membeli HP juga cenderung membeli casing dan tempered glass. Informasi ini berguna untuk membuat fitur rekomendasi produk. Lalu yang ketiga adalah penerapan yang luas. Maksudnya metode association rules ini bisa diterapkan pada berbagai bidang seperti retail, keuangan, kesehatan, keamanan cyber, dan lain sebagainya. Misalnya dalam keamanan cyber, terdapat bank yang mereka menggunakan association rule ini untuk mendeteksi pola transaksi yang mencurigakan. Misalnya, ada kartu kredit yang digunakan di 2 negara berbeda, tapi dalam waktu yang sesingkat mungkin. Ini bisa jadi merupakan indikasi penipuan. Atau dalam bidang kesehatan, misalnya rumah sakit. Rumah sakit ini menemukan bahwa pasien dengan tekanan darah yang tinggi juga bisa memiliki riwayat obesitas, lebih mungkin mengalami diabetes tipe 2. Nah, dengan informasi ini, dokter bisa memberikan peringatan dini kepada pasien dengan faktor risiko tersebut. Dan lain sebagainya. Lalu yang keempat ada skalabilitas. Nah, skalabilitas ini dapat diterapkan, maksudnya association rule ini dapat diterapkan pada dataset yang besar dengan seefisien mungkin. Beberapa algoritma dalam association rule seperti FP-Grout dan ECLAT itu bisa dirancang untuk mengatasi skala dataset yang besar dengan mengurangi kompleksitas komputasinya. Contohnya, dalam streaming platform seperti Netflix misalnya, algoritma ini bisa digunakan untuk menganalisis miliaran interaksi pengguna Netflix dengan memberikan rekomendasi film yang relevan pada setiap penggunanya. Lalu, yang terakhir itu dapat digunakan pada data tanpa label class. Hal ini maksudnya association rule itu bisa jadi tidak seperti supervised learning, misalnya klasifikasi, metode klasifikasi. Association rule ini bisa digunakan pada data tanpa label class. Misalnya, dalam analisis kesehatan. Sebuah rumah sakit ini menemukan sebuah pola bahwa pasien yang punya gejala A dan B cenderung mengalami penyakit C tanpa perlu data sebelumnya yang diklasifikasikan secara manual. Berikut adalah, jadi yang tadi itu adalah kelebihannya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang 5 juga kelemahan dari penggunaan metode association rules dalam data mining. Yang pertama adanya efek spurious atau kesalahan koreksi palsu. Nah, dalam association rules ini dapat menghasilkan aturan yang terlihat bermakna, tapi sebenarnya hanya terjadi secara kebetulan atau hal ini punya korelasi yang palsu. Hal ini bisa terjadi karena ketika ada item yang sangat umum dan muncul bersama secara acak. Misalnya dalam sebuah bank, ini mereka menemukan pola. Nasabah yang sering melakukan transaksi di restoran cepat saji, ini lebih sering mengalami keterlambatan pembayaran cicilan kartu kredit. Nah, masalahnya hubungan ini mungkin spurious
Karena transaksi restoran cepat saji tidak secara langsung menyebabkan keterlambatan pembayaran. Mungkin juga ada faktor lain, seperti pengelolaan keuangan yang kurang baik. Yang mungkin itu adalah penyebab yang sebenarnya. Yang kedua adalah keterbatasan pada data kualitatif. Association rules ini lebih umum digunakan untuk data transaksional yang bersifat berisi item-item diskrit atau kuantitatif. Nah, dengan atribut kualitatif atau kontinu ini harus memerlukan praproses atau metode lain yang mengubahnya menjadi bentuk yang cocok untuk analisis association rules. Yang ketiga, hanya mengidentifikasi hubungan, bukan kausalitas. Association rules hanya mengungkapkan hubungan statistik antara item set, bukan hubungan kausal sebab akibat. Mereka tidak memberikan informasi tentang penyebab dibalik hubungan antar item set tersebut, atau mengapa suatu pola tersebut bisa terjadi. Selanjutnya, yang keempat yaitu sensitif terhadap parameter. Hasil dari analisis association rules dapat dipengaruhi oleh parameter yang ditentukan, seperti batas minimum support dan confidence. Pemindahan parameter yang tidak tepat dapat menghasilkan aturan yang tidak signifikan atau bisa jadi menjadi terlalu banyak aturan. Jika parameter seperti minimum support dan confidence-nya terlalu rendah, algoritma mungkin akan menghasilkan terlalu banyak aturan termasuk yang tidak relevan tersebut. Nah, misalnya dalam kasus e-commerce, sebuah analisis menemukan bahwa pelanggan yang membeli pensil juga membeli buku tulis. Namun aturan ini terlalu umum dan tidak memiliki nilai bisnis yang signifikan. Terakhir, yang kelima, yaitu keterbatasan pada data yang berdimensi tinggi. Ketika dataset memiliki jumlah atribut yang tinggi, analisis association rules ini bisa menjadi sulit karena ledakan kombinasinya dan kompleksitas komputasi yang sangat tinggi. Contohnya, dalam sebuah universitas ingin menemukan pola penggunaan Learning Management System atau LMS untuk memahami kebiasaan belajar mahasiswa yang berkontribusi terhadap keberhasilan akademik. Tapi masalahnya, LMS-nya ini menyimpan ribuan atribut atau variabel seperti durasi aksesnya, ada kolom jenis materi yang dibuka, ada kolom frekuensi login, lalu ada waktu belajar, aktivitas forum, nilai ujian, dan lain-lain. Nah, semakin banyak fitur yang dianalisis, semakin tinggi kompleksitas komputasi yang diperlukan untuk menemukan aturan yang bermakna. Menjadikan banyak pola yang dihasilkan bisa jadi redundan atau tidak relevan. Misalnya, mahasiswa yang sering mengakses halaman Belanda LMS mungkin tidak punya korelasi yang signifikan dengan prestasi akademiknya. Selanjutnya adalah penerapan teknik data mining aturan asosiasi pada berbagai bidang. Bidang yang pertama yaitu retail dan e-commerce. Penerapan yang pertama yaitu market basket analysis dengan tujuan menemukan pola pembelian barang yang sering dibeli secara bersamaan dan menentukan strategi promosi berbasis bundling. Penerapan yang kedua yaitu rekomendasi produk dengan tujuan menyediakan rekomendasi produk berbasis minat pelanggan, meningkatkan konversi penjualan melalui personalisasi, dan meningkatkan waktu kunjungan dan pengalaman pelanggan di e-commerce. Penerapan yang ketiga yaitu analisis churn, yaitu pelanggan yang berhenti berlangganan. Tujuannya memprediksi pelanggan yang akan berhenti berbelanja dan menawarkan promo diskon untuk mempertahankan pelanggan. Bidang yang kedua yaitu kesehatan dan kedokteran. Untuk penerapannya yang pertama prediksi risiko penyakit berdasarkan riwayat medis. Tujuannya memprediksi risiko penyakit tertentu berdasarkan pola medis pasien dan meningkatkan tindakan pencegahan penyakit dengan intervensi dini. Penerapan yang kedua yaitu analisis pola penyakit dan gejala. Tujuannya menemukan pola hubungan antara penyakit dan gejala yang sering muncul bersamaan dan meningkatkan kecepatan dan akurasi diagnosis. Bidang selanjutnya yaitu pendidikan. Untuk penerapannya yang pertama menganalisis keterkaitan antar mata pelajaran. Tujuannya mengidentifikasi hubungan antar mata pelajaran, mengoptimalkan alokasi waktu pengajaran, dan meningkatkan koneksi antar konsep. Penerapan yang kedua yaitu menyusun jadwal yang efisien. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi pengajaran, meningkatkan pengalaman belanja secara keseluruhan, dan meningkatkan keberhasilan akademik siswa. Bidang yang terakhir yaitu media sosial dan digital marketing. Penerapannya, yang pertama pola interaksi pengguna di media sosial. Tujuannya untuk meningkatkan engagement pengguna melalui pemahaman pola interaksi di media sosial dan menyajikan konten yang sesuai dengan preferensi pengguna untuk meningkatkan interaksi. Penerapan yang kedua yaitu meningkatkan personalization konten dengan tujuan untuk menyesuaikan konten dengan preferensi individu dan meningkatkan retensi pengguna. Yang ketiga, analisis tren konsumsi, konten, dan waktu pembelian dengan tujuan mengidentifikasi waktu optimal untuk menyajikan konten atau iklan dan meningkatkan efektivitas kampanye pemasaran. Nah, kemudian untuk evaluasi asosiasi dalam data mining akan disampaikan oleh saya, Muhammad Ridwan Fadila. Aturan asosiasi merupakan sebuah teknik dalam data mining yang digunakan untuk menemukan hubungan atau pola antara item-item dalam dataset. Sebagai contoh, ada market basket analysis yang dimana aturan asosiasinya digunakan untuk menemukan hubungan antara produk yang sering dibeli bersama oleh pelanggan di supermarket. Aturan asosiasi biasanya dinyatakan dalam bentuk X ke Y, yang artinya jika X terjadi, maka Y juga cenderung terjadi. Nah, untuk mengevaluasi aturan asosiasi, ada dua metrik utama yang digunakan, yaitu support dan confidence yang telah dibahas pada materi sebelumnya. Untuk mengevaluasi kekuatan hubungan antara item, support, dan confidence, tidak akan cukup untuk melakukan evaluasi.
Oleh karena itu, metrik seperti Lift dan Kuzinski digunakan untuk memberikan evaluasi yang lebih mendalam. Nah, metrik Lift adalah sebuah metrik yang digunakan untuk mengukur seberapa kuat hubungan antara dua item, X dan Y, yang dibandingkan dengan jika mereka independen. Lift dihitung dengan rumus Lift X ke Y sama dengan support X gabungan Y per support X dikali support Y. Untuk interpretasi Lift, jika hasil liftnya sama dengan 1, berarti item X dan Y tidak memiliki hubungan atau independen. Jika liftnya lebih dari 1, maka memiliki hubungan positif, yang dimana hubungan positif ini bermaksud yakni barangnya akan muncul bersama lebih sering daripada yang diharapkan. Jika lift kurang dari 1, maka X dan Y memiliki hubungan negatif, yang dimana X dan Y munculnya lebih jarang daripada yang diharapkan. Adapun kelebihan dan kekurangan dari Lift, yaitu mudah diinterpretasikan, menunjukkan kekuatan hubungan antara item. Nah, kekurangan Lift yaitu rentan terhadap bias jika distribusi item tidak seimbang dan tidak memperhitungkan arah hubungan. Kemudian yang kedua ada Kuzinski, yang merupakan sebuah metrik yang mengukur rata-rata harmonis dari confidence dua arah, X ke Y dan Y ke X. Dengan rumus Kuzinski X, Y sama dengan 1/2 dikali support X gabungan Y per support X, ditambah support X gabungan Y per support Y. Untuk interpretasi Kuzinski, nilainya akan berkisar antara 0 dan 1. Untuk nilai yang mendekati 1, maka menunjukkan hubungan yang kuat antara X dan Y. Sebaliknya, jika nilai yang mendekati 0, maka hubungannya termasuk hubungan yang lemah. Adapun kelebihan dan kekurangan dari Kuzinski, yaitu untuk kelebihannya lebih seimbang karena mempertimbangkan kedua arah. Yang kedua, cocok untuk dataset dan dengan distribusi item yang tidak seimbang. Untuk kekurangannya, Kuzinski ini kurang populer dibandingkan Lift, sehingga interpretasinya mungkin kurang intuitif bagi sebagian orang. Dan kekurangan yang kedua yaitu tidak sepenuhnya menggambarkan kekuatan hubungan jika salah satu item memiliki support yang rendah. Nah, sebagai contoh penerapannya, contoh yang saya gunakan yaitu adalah aturan asosiasi dari analisis transaksi di supermarket. Misal, A ke B, jika pelanggan membeli bawang merah, maka mereka juga akan membeli bawang putih. Untuk support A gabungan B, misal kita berikan 40% atau setara dengan 0,4. Untuk support A, kita kasih nilai 50% atau 0,5. Support B, kita kasih 80% atau 0,8. Untuk perhitungan liftnya, lift A ke B sama dengan 0,4 per 0,5 dikali 0,8, hasilnya akan sama dengan 1. Hasil lift sama dengan 1, berarti tidak ada hubungan khusus antara A dan B. Untuk perhitungan Kuzinski-nya, Kuzinski A, B sama dengan 1/2 dikali 0,4 per 0,5 ditambah 0,4 per 0,8. Hasilnya 1/2 dikali 0,8 per 0,5 sama dengan 0,65. Nilai Kuzinski 0,65 menunjukkan hubungan yang cukup kuat. Dari pembahasan sebelumnya kita bisa mendapat beberapa kesimpulan. Pertama, aturan asosiasi membantu menemukan pola di dalam data. Ia digunakan untuk menemukan hubungan tersembunyi antara item dalam dataset, terutama dalam analisis transaksi, rekomendasi produk, dan pengambilan keputusan bisnis. Kedua, metode yang digunakan beragam dan berbagai dalam efisiensi. A priori, dia membangun kandidat melalui eksplorasi level-wise yang iteratif. FP Growth yang menggunakan struktur FP3 cepat dibanding teori karena mengurangi eksplorasi dari kandidatnya sendiri. ICLED memanfaatkan pendekatan set interaction lebih efisien dalam dataset kecil hingga menengah. RARM dia menggunakan metode optimasi untuk mencari aturan yang lebih cepat. Kemudian Opus dia menggunakan heuristic pruning untuk mencari aturan optimasi dengan efisiensi tinggi. Kemudian evaluasi aturan asosiasi bergantung pada metrik. Support terkait seberapa sering kombinasi item muncul dalam dataset. Confidence kemungkinan item B terjadi jika item E ada. Lift seberapa kuat hubungan antara dua item dibandingkan ekspektasi acak. Kesimpulan keempat, aturan asosiasi digunakan dalam banyak bidang. Aturan asosiasi tidak hanya berguna dalam market-based analysis, tetapi juga dalam sistem rekomendasi, deteksi anomali, analisis kesehatan, dan optimasi inventaris, karena misalnya mengetahui pola pembelian untuk pengelola stok. Kesimpulan kelima, tantangan dalam aturan asosiasi. Tantangan pertama, jumlah aturan yang terlalu banyak. Bisa menghasilkan banyak aturan, tidak semuanya relevan. Nilai supportnya bisa juga rendah, karena beberapa aturan yang penting mungkin tidak muncul karena hanya terjadi pada sedikit data.